Shalom, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat beribadah malam ini, baik bagi teman-teman yang bisa mengikuti ibadah ini secara live atau yang akan mengikuti setelah live berakhir. Perkenalkan, saya Dr. Elizabeth, FKUKI 2011. Saya berterima kasih kepada teman-teman pengurus PMDKJ yang sudah men-sharingkan saya untuk boleh pelayanan pada malam hari ini. Malam hari ini saya akan memandu ibadah PMDKJ sebagai MC. Tema kita malam ini mengenai refleksi kemerdekaan yang nanti akan dibawakan oleh Bang Samuel Tumanggor. Baik, malam ini kita mau belajar eh, apa alasan seorang Kristen untuk menjadi seorang nasionalis dan bagaimana menjadi dokter-dokter Kristen yang tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga memerdekakan bangsa dari penderitaan, ketidakadilan, bahkan kebodohan melalui bentuk kasih kita dan peran kita untuk membangun bangsa. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau mengajak teman-teman melihat sebuah video yang isunya sempat viral pada awal tahun. Masifnya tagar kabur aja dulu sampai hari ini juga menjadi tanda masyarakat mulai kesulitan untuk bertahan hidup di negeri ini hingga ingin mencoba peruntungan di negara lain. Salah satunya adalah Ade Mareta Duyanto yang sejak Januari 2025 memutuskan untuk berangkat ke Adelaide, Australia Selatan. Berbekal working holiday visa Australia, Ade tak sekedar berlibur untuk memperoleh pengalaman baru, namun sekaligus untuk melanjutkan studi serta meningkatkan kemampuan diri. Hal-hal yang menurut saya dipolitisasi, ya, sehingga banyak hal-hal yang terjadi entah itu di bidang ekonomi, apalagi hukum, gitu ya. Hal tersebut mempengaruhi kami yang di luar negeri itu yang selalu mendengar berita hal-hal negatif dari Indonesia. Pemerintah perlu untuk bisa memberikan perhatian, khususnya untuk para anak-anak muda yang masih produktif, gitu ya, untuk bisa tetap bagaimana caranya untuk mereka itu bisa tetap nyaman, bisa tetap untuk bisa tinggal di Indonesia. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan, fenomena kabur aja dulu terbangun akibat kesenjangan dalam struktur sosial. Kualitas hidup secara keseluruhan yang dinilai publik semakin menurun perlu menjadi refleksi kritis pemerintah terkait dengan perlunya menjamin kelayakan kesejahteraan warganya serta membangun lebih banyak ruang kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijaksana dalam mengukur diri sebelum memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan berbahasa, memperdalam ilmu dan bidang yang ditekuni, dan memahami kultur negara tujuan. Merupakan bentuk seharusnya menjadi kritik ya bagi pemerintah gitu ya. Terutama kemudian kritik terhadap bagaimana pemerintah seharusnya bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum muda ya. Hak dasar sebenarnya yang mereka tuntut kalau Anda lihat di tagar kabur aja dulu itu gitu ya, misalnya terkait dengan pendidikan yang berkualitas, lebih merata gitu ya, pekerjaan yang mungkin juga lebih berkelanjutan, tidak terlalu kontraktual, casual. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia perlu mendapat kesempatan dan kesejahteraan untuk tetap tinggal di negeri sendiri. Nah, gimana nih respon teman-teman setelah melihat video yang tadi diputarkan? Video ini menantang hati kita ya untuk menanggapi keresahan bangsa kita, entah itu di bidang ekonomi, contohnya kesulitan mencari pekerjaan, terus bidang hukum yang mirisnya kita tahu penegakan hukum dijadikan alat penguasa untuk menekan lawan politik, bukan untuk mewujudkan keadilan. Pendidikan juga masih mahal. Nah, semua permasalahan ini mungkin bisa membuat kita jadi eh, pesimis dan bahkan apatis gitu ya terhadap perkembangan bangsa ini. Kita mikir eh, yang penting kita kerja aja, nggak perlu memikirkan bangsa atau keadilan, apalagi boro-boro ya cinta negara atau sifat nasionalisme itu. Sebagian dari kita memilih juga untuk fokus mengejar ambisi pribadi, misalnya ingin sekolah spesialis, profesor bidang akademik, sekolah tinggi sampai ke luar negeri. Padahal kalau kita ingat-ingat ya, kemerdekaan ini selama 80 tahun terakhir ini sebetulnya perkenanan Tuhan ya.
Terus buat kita juga berpikir, patut kita renungkan gitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah benar jika kita bersikap tidak peduli atas kemerdekaan itu? Kiranya selama ibadah ini Roh Kudus dapat mengajar kita dan membenarkan sikap kita dalam menyikapi kemerdekaan bangsa ini. Saya mau mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah menggerakkan hati kami melalui video tadi. Kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau Engkau melihat, melihat dalam kedalaman hati kami, bahwa masih ada ketidakpedulian kami pada bangsa ini ya Tuhan. Sering kami merasa kecil, tidak mungkin bisa mewujudkan perubahan yang besar untuk bangsa ini. Kami melupakan bahwa ada Tuhan, ada Engkau Allah yang besar. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih mengenal-Mu dan mengetahui apa yang Kau rindukan bagi bangsa ini lewat firman Tuhan. Tuntunlah kami sepanjang jalannya ibadah kami ini ya Tuhan. Pimpin setiap pujian, firman, sharing, dan diskusi nanti. Kami memohon ini semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam Mazmur 44 ayat 3, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Sebagaimana Allah telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Israel, tentunya Allah jugalah yang memperkenankan kita, bangsa Indonesia, mendapatkan kemenangan atau kemerdekaan yang bisa kita nikmati saat ini. Bagaimana kita melihat bangsa Indonesia yang telah diwariskan ini, kita bisa berfokus pada permasalahan di awal-awal seperti di video tadi ya, dan pada akhirnya kita akan jadi pesimis. Akan tetapi kalau kita mau jujur, sebenarnya masih banyak kebaikan-kebaikan di bangsa Indonesia ini yang sering kita lupakan. Dari mulai kekayaan alam yang indah, sumber daya alam yang melimpah, kebudayaan yang sangat beragam, yang mungkin tidak bisa kita nikmati juga jika masih dalam masa penjajahan. Mari kita bersama-sama mengingat berkat Tuhan dan bersyukur kepadanya dengan menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekam, bermadi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat
kuasa. Baik, teman-teman. Sekarang kita mau mendengar sharing dari Dr. Gerita Sihaloho atau panggilannya Dr. GG, FK Ukrida Angkatan 2013, yang saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis anak di Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Kira-kira beliau akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana sebagai dokter Kristen dapat ikut andil membangun bangsa atau malah mungkin sempat juga kepikiran hashtag kabur aja dulu seperti video tadi. Langsung aja kita dengarkan sharing dari Dokter GG. Dipersilahkan. Halo rekan-rekan yang dikasih Tuhan, bersyukur hari ini aku bisa ikutan gabung di ibadah PMDKJ edisi Refleksi Kemerdekaan. Bersyukur juga tahun ini Indonesia masuk ke 80 tahun sejak merdeka. Nah, dari 80 tahun ini juga aku percaya 80 tahun Indonesia merdeka, 80 tahun juga kemuliaan Tuhan nyata. Karena apapun yang terjadi di negeri kita itu tentu saja tidak lepas dari kedaulatan Allah. Ketika lulus, aku memutuskan untuk pergi ke Nusa Tenggara Timur, dan di sana aku menemukan banyak sekali cerita-cerita cinta bersama Tuhan dan semakin meningkatkan rasa sayangku sama Indonesia. Setelah lulus, aku bergumul, aku berusaha, aku mencari tahu daerah mana yang mau Tuhan untuk aku bisa melayani. Aku memutuskan untuk melayani bersama dengan salah satu organisasi non-profit, yaitu Dr. Share, melalui program Rumah Sakit Bergerak atau Rumah Sakit Kapal. Saat ini dikenal sebagai Rumah Sakit Kapal Dr. Lidarmawan II atau Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya II. Digagas oleh salah satu tokoh nasional juga, Dr. Lidarmawan, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Beliau sering banget ngomong tentang ACI, Aku Cinta Indonesia. Dan dari bahasa-bahasa, dari penuturan beliau, dari kesaksian hidup beliau, baik melalui verbal maupun melalui tindakan yang aku perhatikan ketika kami bersama-sama, ya itu semakin membuat aku merasa aku perlu melakukan, aku perlu berkontribusi, dan aku minta sama Tuhan supaya Tuhan anugerahkan sesuatu yang bisa aku kerjakan melalui diriku, melalui apa yang Tuhan percayakan, profesi pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kulakukan. Selama kurang lebih 6 tahun menjadi volunteer, menjadi staff, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan banyak banget bisa melayani masyarakat Indonesia, baik melalui profesiku sebagai dokter, melalui klinisi maupun non-klinisi. Dari tahun 2019 sampai tahun 2025, dan dengan dinamika aku sebagai volunteer maupun sebagai staff, itu banyak banget juga tempat-tempat yang Tuhan bukakan. Mulai dari ujung barat Indonesia, dari Sumatera Utara sampai ke bagian timur, di paling terakhir adalah di Nusa Tenggara Timur. Dengan layanan rumah sakit kapal, rumah sakit ini rumah sakit yang tidak membayar, semua tindakannya, semua apa yang diberikan kepada pasien itu digratiskan. Tuhan berikan kesempatan bukan hanya sebagai dokter saja, tapi juga bagaimana menginisiasi, bagaimana merintis suatu program prevensi untuk ibu-ibu hamil, dan melalui program ANC, bagaimana menggagas suatu ANC mobile di daerah-daerah terpencil. Waktu itu kami lakukannya di Sulawesi Tenggara dan juga di Maluku, tepatnya di Kepulauan Tanimbar. Nah, gak cuma di situ saja, karena Dr. Share ini semakin berkembang, sehingga kami juga berinteraksi, kami juga bekerja sama dengan pemerintah melalui BPJS, karena pada akhirnya semua masyarakat dan semua negara pada umumnya
harus mencapai pada universal health coverage. Nah, dengan demikian sehingga dari kerjasama ini membantu masyarakat-masyarakat yang belum mempunyai KTP, belum mempunyai BPJS, akhirnya itu teridentifikasi, dan melalui Dokter Share kami akhirnya membantu para masyarakat yang belum memiliki identitas dan juga BPJS bisa diuruskan. Selain itu, setelah dari pelayanan Dokter Share, akhirnya aku berpikir lagi bagaimana supaya aku bisa lebih bisa melihat lebih spesifik apa yang mau aku kerjakan ke depannya. Akhirnya setelah bertahun-tahun menguji panggilan apakah menjadi klinisi atau bagaimana, akhirnya sejalan dengan apa yang aku gumuli selama bertahun-tahun ini, yaitu aku rindu untuk bisa ikut pelayanan ke Papua. Sehingga akhirnya aku dengan berbagai dan bertahun-tahun mencoba mencari cara bagaimana supaya bisa pelayanan ke sana, sejak dari internship, PTT, kemudian mengikuti seleksi berbagai NGO untuk community empowerment, atau bahkan sekedar ingin berlibur seperti itu. Aku tidak mendapatkan kesempatannya, sehingga akhirnya terbuka suatu program pendidikan spesialis yang hospital based ini juga yang akhirnya menyadarkanku, mengingatkan aku lagi, dan aku merasa perlu untuk mencobanya dengan tuntunan Tuhan, sehingga akhirnya aku bisa menggunakan cara pendidikan ini untuk nanti kelak aku bisa betulan berangkat ke Papua. Nah, berdasarkan riset kecil-kecilanku, itu belum ada dokter spesialis anak yang tetap di sana. Bahkan yang tidak tetap pun tidak ada, sehingga memang sangat dibutuhkan. Nah, aku punya kerinduan bahwa kedepannya kesehatan anak di Indonesia, khususnya dalam hal gizi di Indonesia, itu berangsur-angsur membaik. Karena menurut aku, hidup itu cuma satu kali, dan satu kali hidup di dunia. Setelah itu kita hidup kekal bersama Allah, sehingga karena hidup di dunia ini singkat, tentu pergunakan waktu yang singkat ini untuk betul-betul kita memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah talenta, profesi, kekuatan, atau hal apapun itu untuk kemuliaan namanya. Nah, kemudian kalau misalnya mau sharing lagi tentang beban yang lain, aku punya cita-cita, punya kerinduan suatu hari juga bisa membantu NGO, dalam hal ini Dokter Share, atau bahkan nantinya bisa direplikasi di tempat-tempat yang memang membutuhkan, yaitu suatu panti rawat gizi. Panti rawat gizi ini nantinya bisa menjadi tempat wadah untuk melayani anak-anak yang gizinya kurang, yang gizinya buruk, sehingga mereka bisa dirawat gizinya, diperbaiki, dan mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas. Karena tentu saja warga negara di Indonesia ini kan akan beregenerasi, dan dengan mempersiapkan anak-anak ini, kita juga mempersiapkan suatu bangsa yang baik, suatu bangsa yang cerdas. Dan menurutku secara pribadi, komponen gizi itu sangat penting. Ini yang selalu selama puluhan tahun ini, sejak 11 tahun, 15 tahun yang lalu, itu yang selalu menggelisahkanku, bahwa ketika kita bisa menyelamatkan status gizi seorang anak, itu kita bisa menyelamatkan hidupnya, kita bisa menyelamatkan juga pada akhirnya satu keluarga dan bahkan satu negara. Aku percaya bahwa Tuhan juga menaruhkan rasa kecintaan kepada negeri
di hati teman-teman juga. Ini juga yang memanggil kita bagaimana supaya kita menjadi seorang Indonesia, seorang warga Indonesia yang mengasihi negeri kita sendiri. Tuhan, kiranya Tuhan terus menguatkan teman-teman semua melalui setiap pelayanan yang teman-teman lakukan dimanapun dan bentuk apapun, asal itu bersama Tuhan dan asal itu untuk Tuhan dan dari Tuhan. Aku percaya Indonesia akan lebih baik lagi. Yuk, terus kita cintai negara kita, terus kita bangun negara kita, baik itu di kota, baik itu di desa, baik itu di perkotaan maupun di pedalaman. Semuanya semata-mata karena kita satu tubuh yang saling melengkapi dan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semangat teman-teman di dalam pelayanannya, dan mari kita nyatakan cinta kita kepada negeri kita melalui doa, melalui daya kita, atau melalui sumber lain apapun yang kita punya untuk kebangunan negeri kita. Kita dukung terus negara kita Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian. Kemute ya. Maaf. Terima kasih untuk kesaksian yang tadi telah di-sharing oleh Dokter GG. Eh, Ternyata tidak bukan yang hashtag kabur aja dulu ya. Bahkan beliau kita tadi dengar eh, sampai sudah pelayanan ke daerah Sumut, ke daerah Sulawesi Tenggara, ke NTT, ke Maluku, ke Papua, udah hampir seluruh Indonesia ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana eh, Tuhan telah menaruhkan kerinduan hati kepada Dokter GG untuk membangun bangsa kita ya. Nah, semoga sharing ini kita semakin terdorong untuk turut mengambil peran sebagai dokter yang membangun bangsa ya teman-teman. Nah, menyadari kita perlu mengisi kemerdekaan dan demi membangun bangsa ini sebagai pengikut Kristus, kita perlu diperlengkapi dengan firman-Nya. Pada saat kita bimbang dan hilang arah, firman Tuhanlah yang memberikan petunjuk dan mengoreksi untuk memperbaiki diri. Di saat kita mau mengambil keputusan, firman Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan. Di saat kita takut, kita diberikan penguatan, dan mari kita tunjukkan dengan kita nyanyikan lagu Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dalam versi bahasa Inggris, Thy word is a lamp unto my feet. To
Kini saat yang kita nantikan, sesi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Samuel Tumanggor. Beliau memiliki pengalaman mendalam di ranah literatur Alkitab, mengabdi selama hampir 12 tahun melalui berbagai proyek penting. Di antaranya, beliau terlibat dalam pedoman penafsiran Alkitab bersama LAI pada periode 2008 sampai 2019, serta sebelumnya dalam proyek terjemahan dinamis Alkitab dari tahun 2003 hingga 2008. Beliau juga menulis dan menerbitkan 4 buku, yaitu Demi Allah dan Demi Bangsa, Orang Nasrani, Pandu Bangsamu, Memandu Bangsa, dan Bangkit Memandu Bangsa. Kiranya pengalaman ini meneguhkan kredibilitas beliau dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara baik, khususnya mengenai refleksi kemerdekaan tema kita malam ini. Mari kita sambut dengan sukacita firman Tuhan. Dipersilakan Bang Samuel Tumanggor untuk memimpin dalam doa pembuka, Bang. Baik, mari kawan-kawan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena bangsa kami telah memasuki tahun ke-81 sekarang, kemerdekaannya, dan baru saja kami merayakan ulang tahun yang ke-80. Kami bersyukur atas 80 tahun penyertaan-Mu. Tolong kami malam ini anak-anak bangsa mendengar apa pesan-Mu bagi kami setelah 8 dasawarsa bangsa kami ada berdiri di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Tolong kami mendengar, tolong kami dicerahi oleh Roh-Mu yang kudus, tolong kami bukan hanya jadi penyuka kebenaran, tapi menjadi pelaku kebenaran. Bersabdalah Tuhan, karena kami semua siap mendengar. Dalam nama Yesus, Sang Mesias, kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam, saudara-saudaraku, para dokter dan non-dokter ya, karena tidak semua dokter hadir di sini. Saya diminta untuk membawakan suatu materi yang intinya 2 saja. Pertama, mengapa orang Kristen atau dokter Kristen dalam hal ini harus nasionalis, dan kedua, bagaimana cara mewujudkan, ini dalam bahasa saya, bagaimana cara mewujudkan nasionalisme itu sebagai dokter Kristen. Saya membawakan satu materi yang sudah lama sekali saya bawakan, tetapi untuk kepentingan kita malam ini telah saya pangkas di sana sini dan saya perkental nuansa kedokterannya ya supaya relevan dengan kawan-kawan. Jadi ada 2 bagian dan 2 bagian itu akan menjawab kedua hal yang dimintakan kepada saya untuk bawakan. Nah, kita bicara dulu tentang kabur saja yuk itu ya. Tadi kan dipakai sebagai pengantar. Menurut saya, kawan-kawanku, itu bisa muncul karena kegagalan di segala lini kehidupan berbangsa kita ya. Bukan cuma pemerintah yang harus dipersalahkan, seperti tadi disinggung oleh orang yang diwawancara, tetapi juga lembaga-lembaga keagamaan, termasuk gereja dan para gereja, dan juga keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen ya. Di mana anak-anak itu seharusnya diajar nasionalisme, itu dari keluarga, lalu dari sekolah, lalu dari lingkungan keagamaan, lalu dari pemerintah, atau semua itu secara serempak mengajarkan kebangsaan. Tapi kita tahu bahwa di mana sih kita diajari kebangsaan? Orang Indonesia kan sejak belakangan, beberapa tahun ke belakang, gandrungnya agama ya. Suka sekali kita dengan agama. Termasuk kita yang Kristen, sangat suka dengan agama. Nah, untuk jadi orang beragama yang baik, kita diajar. Kita tiap minggu mungkin ikut pembinaan, datang ke gereja dengar khotbah, lalu ada acara seperti ini, persekutuan sebulan sekali atau berapa kali sekali. Tetapi kapan kita mendengar diajar tentang berbangsa? Tidak kan? Jadi bagaimana bisa jadi orang yang mencintai bangsa dan tidak kabur saja kalau kita dari kecil dan setelah besar pun tidak diajari untuk mencintai bangsa ini. Dan kalaupun diajari secara formal, secara membosankan oleh guru-guru yang mungkin juga kurang punya hati dalam mengajar atau dalam mencintai bangsa, ya. Jadi kita tidak punya teladan dari orang-orang dekat dan kitanya sendiri malas untuk membangkitkan diri kita untuk cari tahu bagaimana baiknya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bawakan malam ini bisa mengetuk pintu hati kita untuk bukan sekadar menjadi pendengar
eh, penggemar nasionalisme versi Alkitab, tetapi juga jadi pelaku. Ya, saya beri judul Kristen dan Indonesia karena itu adalah dua identitas kita. Saya kasih foto dua sahabat saya di masa muda sebagai ilustrasi saja ya. Anda lihat pemuda yang satu memikirkan bagaimana hubungan antara merah putih yang kita kibarkan di bulan Agustus ini dengan gereja atau dengan kekristenan yang kita warisi dari dunia barat. Maka bentuknya begitu. Bagaimana keindonesiaan yang pada umumnya komunal, ya, kolektif, kebersamaan, gotong royong, harus menghadapi kekristenan yang karena datangnya dari barat, individual sifatnya. Begitu. Tapi kawan muda yang satu lagi, tidak mau ambil pusing tentang hal itu. Karena barangkali itu terlalu pelik untuk dipikirkan, sehingga dia lebih suka menatap kamera dan, hai, foto aku saja. Ya, kira-kira begitu. Jadi, Kristen dan Indonesia, itu yang tertawa. Hosiana bilang, bisa aja sih abang, katanya gitu. Oke ya. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus nasionalis? Kita harus lihat ke Alkitab. Ya, kalau sebagai orang Kristen tidak bisa lihatnya kemana-mana yang lain, ya ke Alkitab. Satu hal yang saya dapatkan, yang memulai pelayanan saya sebagai penulis Kristen 20 tahun yang lalu, karena tahun 2006 buku pertama saya terbit. Jadi Ibet tadi itu dapat informasi keliru ya, buku saya itu bukan 4. Buku saya yang sudah terbit ada 16. Nanti November buku ke-17 terbit, Januari buku ke-18, dan saya sedang menulis buku ke-19. Jadi itu ya. Jadi bukan 4. Dan buku-buku saya yang awal itu bicara tentang kekristenan dan kebangsaan. Tapi topik seluruh buku saya, biarpun tidak secara khusus bicara kebangsaan, selalu membuat kekristenan itu mendarat pada realitas hidup kita, di negeri kita, dan di zaman kita. Jadi bukan sekadar mengacu ke zaman lampau, ke benua Eropa, ya, yang tidak relevan lagi dengan kita, tetapi kekinian dan kekitaan. Begitu. Nah, saudara-saudaraku, bangsa itu sebetulnya sangat dipentingkan dalam Alkitab. Ya. Bangsa itu sangat dipentingkan, maka dari awal, tengah, sampai akhir Alkitab, kita mendapati Allah itu secara konsisten berbicara tentang manusia bukan secara individu, tapi secara bangsa. Saudara mungkin sudah sering mendengar ayat-ayatnya, tetapi tidak diberitahu, tidak dibukakan oleh orang-orang yang seharusnya memberitahu dan membukakan bahwa itu bangsa yang dimaksud. Ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu berjajar ayat-ayat tentang bangsa dan menunjukkan, mengajari kita bahwa kalau Allah berpikir tentang manusia, dia tidak berpikir kemanusiaan secara universal atau individu-individu. Dia tidak sering berpikir begitu, dia lebih sering berpikir di tingkat bangsa. Kita lihat janji kepada Abraham. Ya, oleh keturunanmu lah apa? Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ini goy bahasa Ibraninya, bangsa itu. Goy itu artinya memang bangsa, bukan lain-lain. Ya. Kenapa tidak dikatakan oleh keturunanmu lah semua manusia, atau oleh keturunanmu umat manusia di bumi akan mendapat berkat? Tidak, Allah berpikir di tingkat, di level bangsa. Dia memandang manusia itu sebagai bangsa-bangsa. Oleh keturunanmu lah, yaitu bangsa Israel, dan lebih spesifiknya lagi Mesias, Yesus, ya, semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Dan ini menjadi inti dari Injil. Ya, semua bangsa akan mendapat berkat oleh keturunan Abraham. Nah, sekarang saudara daratkan kepada kenyataan. Waktu Abraham mendengar sabda ini diucapkan Allah, di pikiran dia tuh bangsa-bangsa mana yang terbayang? Kan tidak mungkin dia terbayang bangsa Fiji, bangsa Zimbabwe, bangsa Indonesia. Belum ada. Tapi yang terbayang mungkin bangsa Asyur, bangsa Sumeria, bangsa Mesir. Ini 3 yang saya tampilkan fotonya di sini. Ya, sekarang bangsa Sumeria sudah tidak ada, bangsa Asyur sudah tidak ada, Mesir yang masih ada. Lalu kita pindah lagi.
Mazmur paling pendek tapi terletak di jantung Alkitab. Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Nih saya beritahu rahasia. Sebetulnya kata Ibrani untuk bangsa dan suku bangsa itu sama saja berarti bangsa. Tetapi karena bahasa Indonesia tidak punya dua kata untuk bangsa, maka dipakai yang satu suku bangsa. Di pikiran saudara barangkali bangsa besar, suku bangsa lebih kecil. Padahal yang dimaksud Alkitab bukan demikian. Itu dua-duanya bangsa. Ya, ibaratnya mengatakan hai segala bapak dan di bawahnya hai segala ayah, sama saja begitu. Memang ada nuansa yang berbeda sedikit, tapi maksudnya itu bangsa. Kenapa tidak dikatakan pujilah Tuhan, hai segala manusia? Coba saudara mulai malam ini kritis. Kenapa tidak dibilang megahkanlah dia, hai umat manusia, tapi harus bangsa? Dan pada waktu pemazmur menuliskannya, diilhami Allah, bangsa yang ada di zaman dia, yang ada di pikiran dia itu ya kira-kira bangsa-bangsa ini. Dari kiri ke kanan. Bangsa Libya, bangsa Nubia, bangsa Aram, bangsa Sasu, dan bangsa Het. Semuanya sudah almarhum sekarang. Nama Libya saja masih ada, bangsa Libya. Ya. Jadi bangsa-bangsa berubah. Tetapi pikiran tingkat bangsa Allah dari zaman ke zaman konsisten. Lanjut lagi. Juru selamat kita sendiri, guru kita, junjungan kita. Waktu mau naik ke langit, dia berkata, jadikanlah apa? Semua bangsa muridku. Atau lebih harfiahnya, muridkanlah semua bangsa, begitu. Ya, dia tidak bilang jadikanlah semua orang muridku, jadikanlah semua manusia, jadikanlah umat manusia muridku. Tidak, semua bangsa. Panta ta etne, bahasa Yunani. Jadi kalau bahasa Ibrani goy, bahasa Yunani etnos. Itu yang jadi kata etnik ya di Indonesia. Nah, kalau murid-murid Yesus waktu itu mendengar, jadikanlah semua bangsa muridku, mereka tidak lagi terpikir bangsa Sumeria yang sudah tidak ada, bangsa Het, bangsa Sasu tadi, bangsa apalagi Nubia. Nubia mungkin masih ada di zaman mereka ya. Tapi yang terpikir itu kemungkinan bangsa Yunani, bangsa Romawi, bangsa Partia, bangsa Elam. Itu bangsa-bangsa yang ada di zaman mereka. Ya. Sekarang kita loncat ke bagian akhir. Ini cuma 4 sampel, saudara-saudara, ayat-ayat Alkitab. Saya bisa geruduk banyak, itu bisa ambil banyak dari kitab suci. Di buku-buku saya banyak angkat ya. Penglihatan Rasul Yohanes tentang langit yang baru dan bumi yang baru, tentang akhir zaman, pengharapan hidup kekal kita, ya, bumi yang baru, langit yang baru. Kemudian daripada itu, aku Yohanes melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari apa? Segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Anak domba itu Yesus Sang Mesias. Kenapa tidak dikatakan aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, yaitu umat manusia, yaitu setiap orang. Dia tidak katakan begitu. Jadi saudara harus mulai serius dengan teks Alkitab. Kalau dipakai kata bangsa, ya pikirkanlah bangsa. Jangan dipakai kata bangsa, berpikirnya yang lain. Begitu. Sekarang sudah langsung terjawab kenapa harus nasionalis. Allah saja berpikir di tingkat bangsa. Masa saudara tidak? Masa saudara berpikir di tingkat individu? Saudara anak siapa? Ya. Nah, di zaman Yohanes, bangsa mungkin seperti yang tadi di zaman Yesus ya, Romawi, Partia, Elam, dan segala. Tapi kalau di zaman kita, bangsa ya seperti ini. Sudah ada banyak bangsa baru. Bolivia, Ukraina, Hongaria, Jepang, Pakistan, Arab Saudi, Nigeria, Indonesia. Jadi bangsa itu datang dan pergi. Tetapi pikiran Allah tetap di tingkat bangsa. Bukan di tingkat individu. Jadi kalau saudara berpikir, tadi kan disebut oleh Dr. Ibet, pembawa acara kita, mungkin orang jadi apatis terhadap nasionalisme, berpikir mengejar ambisinya sendiri, keinginannya sendiri, ya itu individualisme. Tapi dengan diajak berpikir di tingkat bangsa oleh Alkitab, kita itu diajak keluar dari belenggu individualisme ala Barat, karena kita belajar dari Barat. Ingat, leluhur kita semua komunal, masyarakat komunal. Tidak ada orang Batak nikah misalnya, terus tidak melibatkan orang sekampung dan semarga, ya kan? Tidak ada. Nikah sendiri, seperti orang Barat, kita nikah lari saja, diberkati di Las Vegas, apaan, kayak gitu tidak ada. Ya, jadi leluhur kita semua komunal, dan
kita diajari individualisme oleh Barat. Tentu saja kekolektifan ada kelemahannya juga karena kadang kalau secara ekstrim dia meniadakan arti individu. Tapi individualisme juga ada kelemahannya karena seperti yang kita ketahui sekarang, yang dijadikan pusat itu diri sendiri, lupa komunitas, dan itulah sebabnya kenapa nasionalisme jadi tidak asik bagi generasi sekarang. Yang didengar dari radio, dari musik itu kan tentang bagaimana membangun diri, dari buku-buku modern, bagaimana mengangkat diri. Itu semua kayak bujukan uh, ular kepada Hawa. Kalau kau makan buah itu, kau akan jadi seperti Allah. Itu humanisme begitu. Jadi manusia yang dijadikan tuan, dijadikan pusat, individu yang dijadikan pusat. Ya, jadi belajar pikiran tingkat bangsa Allah membawa kita untuk melihat bahwa kita tidak bisa lagi main-main dengan kekolektifan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak bisa hidup sekadar berpikir bahwa saya ini individu saja. Saya akan mencapai sesuatu untuk kejayaan nama saya, tidak bisa. Apalagi kita orang Kristen. Ya, ini saya kutip dari John Piper. Mungkin kawan-kawan tahu siapa dia. Dia berkata, adanya bangsa-bangsa yang berbeda adalah kehendak Allah. Masa depan keragaman itu, keragaman bangsa-bangsa pun kekal. Perbedaan tidak akan diganti dengan keseragaman. Keragaman ini tidak akan hilang di langit yang baru dan di bumi yang baru. Allah menghendakinya sejak awal. Jadi, saudara jangan bermimpi nanti yang laki-laki kalau sudah datang kerajaan Allah, bumi baru muncul, langit baru muncul, saudara berubah jadi seperti Brad Pitt, atau yang perempuan berubah seperti Angelina Jolie. Jangan bermimpi begitu. Saudara orang Indonesia akan tetap tampil di sana sebagai orang Indonesia karena keragaman itu akan dipertahankan Allah. Itu membawa kita kepada ajaran Alkitab berikutnya, bahwa bangsa itu bukan hanya ada di pikiran Allah, tetapi Allah sendiri yang mengadakannya, Allah yang melangsungkannya, dan tujuannya adalah Allah. Jadi kita sering mengucapkan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, berarti bangsa juga dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan ayat-ayat Alkitab membuktikannya pula. Mari kita lihat. Yang pertama, Kisah 17 ayat 26-27. Ini perkataan Rasul Paulus, orang Yahudi, di hadapan orang Yunani di Athena. Apa dia bilang? Di hadapan mereka dia dengan lugas berkata, dari satu orang saja, ia, yaitu Sang Pencipta, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Itu harfiahnya ya, harfiahnya, karena saya mengerti teks Alkitab. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa manusia. Begitu harfiahnya. Satu orang itu Adam maksudnya. Ya. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Jadi dirancang, diniatkan oleh Allah bangsa itu. Ia telah menentukan musim, ini kairos bahasa Yunani, jadi lebih cocok masa. Masa bagi mereka. Ada umurnya, makanya bangsa Sumeria tadi sudah tidak ada, bangsa Het sudah almarhum, bangsa Sasu, siapa lagi yang kenal hari ini, ya kan? Allah menentukan masa bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, wilayah yang selalu kita nyanyikan dari Sabang sampai Merauke, dari Karatung sampai ke Batu Tuah. Allah yang menentukan. Tujuannya apa? Supaya mereka mencari Dia. Mereka ini bangsa-bangsa. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi terbukti ya dari ayat Alkitab, bangsa itu dari Allah. Nah sekarang mari kita daratkan kepada realitas. Ini kan masalah kita nih di khotbah-khotbah. Ayat-ayat itu dibiarkan mengawang-awang. Tidak didaratkan kepada kenyataan yang kita lihat atau yang kita alami. Sekarang mari kita daratkan kepada kenyataan. Kalau dikatakan Allah telah menjadikan semua bangsa, itu bagaimana caranya? Coba Anda pikir bagaimana. Apakah Allah memanggil, hei mulai hari ini kalian jadi bangsa A? Atau dalam kasus Indonesia, Tuhan panggil, hei Batak, Madura, Jawa, Bugis, Aceh, mulai 17 Agustus ini Indonesia nama kalian. Tidak kan? Jadi Allah menjadikan semua bangsa itu lewat peristiwa, lewat tokoh. Maka kita lihat di Indonesia, bangsa Indonesia itu bisa jadi karena peristiwa ini. Peristiwa apa coba saudara-saudara? Tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tahun 1928. Itulah yang dipakai Allah untuk menjadikan bangsa ini.
Kalau Israel dipakai Allah perbudakan di Mesir untuk menjadikan mereka suatu bangsa. Lalu pengikatan perjanjian di Sinai, mereka jadi bangsa, begitu ya. Perbudakan Mesir dan perjanjian di Sinai. Kalau bangsa Indonesia tidak pakai perbudakan, penjajahan yang dipakai Tuhan. Lalu muncul tokoh-tokoh bangsa. Peristiwa lain lagi yang dipakai Tuhan, proklamasi. Kalau Soekarno-Hatta tidak memproklamasikan 17 Agustus, ya tidak jadi ini bangsa. Artinya tidak diizinkan Tuhan terjadi. Begitu. Dan tokoh-tokoh Kristen pun, ini beberapa tokoh bangsa yang beragama Kristen, menyumbangkan tenaga dan jiwa raga mereka untuk mempersatukan daerah-daerah. Paling atas Johannes Latu Harhari, dia yang dari Maluku. Lalu sebelahnya Samuel Ratulangi. Dia yang membuat orang Minahasa yang tadinya mau jadi provinsi keberapa Belanda itu, Ratulangi dan kawan-kawan yang lain membuat Minahasa itu jadi Indonesia. Yang bawah Cilikriwut, gubernur pertama Kalimantan Barat, orang Dayak. Yang bawah sebelah kanan itu Ishak Hurudoko, pahlawan dari Nusa Tenggara Timur. Orang-orang ini yang Tuhan pakai untuk menjadikan bangsa kita. Soekarno, Hatta, Syahrir, Tamrin, semua yang lain. Yang Muslim, yang Hindu, yang Kristen, Tuhan pakai untuk menjadikan bangsa Indonesia. Itu ia menjadikan semua bangsa. Berarti kita sudah melihat bagaimana cara dia menjadikan semua. Sekarang ayat yang kedua, ia menetapkan batas kediaman. Dia menetapkan masa dan batas kediaman bangsa-bangsa. Terbukti tidak dalam sejarah? Terbukti. Dulu kita tahu ada namanya bangsa Babel, nih yang paling kiri peninggalannya. Sekarang tidak ada bangsa Babel. Yang bawah piramida di Chichen Itza itu bangsa Maya. Di mana sekarang bangsa Maya? Tidak ada. Yang atas Kolosium bangsa Romawi yang menyalibkan Tuhan kita. Mana bangsa Romawi sekarang? Tidak ada. Yang paling bawah sebelah kanan itu namanya Surya Majapahit. Dulu ada bangsa Majapahit di sini, ada Imperium Majapahit. Mana sekarang? Tidak ada. Karena Tuhan betul, berarti kata Paulus, dia menetapkan masa dan wilayah bangsa-bangsa. Itu dia. Jadi bangsa betul dari Allah. Dia yang mengatur. Nah, kalau Allah yang mengatur ada bangsa, kenapa kamu tidak peduli kepada bangsa? Itu kan logika sederhana saja. Kemudian ada ayat ini. Mazmur 86 ayat 9. Dikatakan segala bangsa yang kau jadikan. Berarti yang tadi-tadi itu semua akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu. Jadi dikatakan Tuhan yang menjadikan semua bangsa, lalu dinubuatkan semua bangsa yang dia jadikan, termasuk bangsa Indonesia, berarti akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu. Berarti kita sudah melihat bangsa betul dari Allah dan untuk Allah. Bangsa ada dari Allah, bangsa ada untuk Allah. Olehnya bagaimana, Bang? Olehnya ayat ini. Amos 9 ayat 7. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Apa yang mau dikatakan ayat ini? Selama ini kita tercuci otak. Allah itu hanya berperan dalam sejarah bangsa Israel. Ya iya, karena itu yang dicatat di kitab suci. Tapi pekerjaan Allah itu lebih luas daripada yang di kitab suci. Bahaya saudara kalau memberhalakan kitab suci dan mengira bahwa semua yang Allah lakukan itu hanya yang tercantum dalam kitab suci. Bahaya. Ada lebih banyak pekerjaan Allah yang tidak diceritakan dalam kitab suci. Beberapa di antaranya adalah menuntun orang Filistin dari Kaftor. Tidak diceritakan dalam kitab suci. Menuntun orang Aram dari Kir. Dengan napas yang sama, Tuhan mengucapkannya dengan menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Berarti pembentukan bangsa Israel dituntun keluar dari Mesir itu oleh Allah. Pembentukan bangsa Filistin dituntun dari Kaftor itu oleh Allah. Pembentukan orang Aram dituntun dari Kir itu oleh Allah. Walaupun Filistin dan Aram itu jadi musuh umat Allah. Tapi itu tidak menutup fakta bahwa Allah yang menjadikan semua bangsa, mengadakan semua bangsa untuk dia, dan menuntun semua bangsa. Ayat terakhirnya nih, untuk ini. Mazmur 67 ayat 45, coba, sudah berapa ayat tentang bangsa yang saya bawa? Bandingkan dengan khotbah di gereja tanggal 17 Agustus kemarin. Berapa ayat tentang bangsa yang dibedah, yang ditampilkan?
Mohon maaf, mungkin itu-itu saja atau malah dilarikan ke topik lain. Topiknya tentang kemerdekaan, kadang-kadang dilarikan ke soal kemerdekaan di dalam Kristus, ya tidak menyambung, ya kan? Jadi Alkitab kita ini kaya, punya banyak ayat, cuma rohaniwan kita atau orang-orang yang bertugas membagikan ayat ini pilih-pilih, tidak semua dibahas. 20 tahun yang lalu saya tulis ini, 20 tahun kemudian sekarang saya masih harus sampaikan ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengar saya tuh? Sampai ada tagar kabur saja dulu yuk, jangan-jangan orang-orang yang melakukannya tuh dulu sebenarnya punya pembina-pembina rohani yang sudah dengar dan mengaminkan materi yang saya bawakan belasan tahun yang lalu. Gitu. Ya, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Ini doa, doa nubuat. Suatu saat akan terjadi. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Ya, ini sama dengan Mazmur 117 tadi, saudara-saudara. Pertanyaannya kenapa? Mengapa bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah? Mengapa bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada Allah? Oh, nanti ada yang jawab, karena mereka diselamatkan, karena Yesus mati bagi mereka. Ya, oke lah, yang macam-macam. Tapi kita lihat teksnya bilang apa. Yang penting itu teksnya, bukan tafsiran sana, tafsiran sini, komentar sana, opini sini. Bukan, teksnya. Teksnya berkata, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa. Ingat kata-kata saya tadi bahwa bahasa Indonesia tidak punya dua kata untuk bangsa. Jadi dipakai suku-suku bangsa. Jadi sebenarnya bisa dikatakan sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun mereka di atas bumi. Luar biasa Tuhan kita. Urusannya itu bukan cuma gereja. Urusannya bukan cuma KTB. Dia urusannya itu alam semesta, memerintah bangsa-bangsa dan menuntun suku-suku, menuntun bangsa-bangsa di atas bumi. Ya, saya ambil sedikit kata-kata itu. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Teks Ibraninya begini. Karena dari pekerjaan saya bisa bahasa asli Alkitab ya, dan sudah baca Alkitab itu dalam bahasa asli dari Kejadian sampai Wahyu, Ibrani, Aram, dan Yunani. Ini dibacanya dari kanan ke kiri. Ki tispot amim mishor ule umim baaret stanhem. Jadi kata ki itu sebab ada memang yang menyatakan alasan kenapa bangsa-bangsa nanti suatu saat bersyukur dan bersorak-sorai kepada Allah. Lalu tispot dan tanhem itu yang berarti engkau memerintah, engkau menuntun. Dalam tata bahasa Ibrani dipakai bentuk tak sempurna, kata kerja tak sempurna, atau mungkin kalian lebih akrab dengan istilah Inggrisnya imperfect. Nah, suatu kata kerja tak sempurna dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan tindakan yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan karena tidak sempurna, belum selesai. Berarti ketika dikatakan Allah memerintah bangsa-bangsa di bumi, Allah sudah, sedang, dan akan terus memerintah bangsa-bangsa di bumi. Allah menuntun bangsa-bangsa di bumi, berarti Allah sudah, sedang, dan akan terus menuntun bangsa-bangsa di bumi. Pertanyaannya, kalau Allah Tuhan yang kamu sembah dan yang saya sembah, menuntun bangsa-bangsa, memerintah bangsa-bangsa, masa kita umatnya tidak hadir dalam pemerintahan dan tuntunannya atas bangsa kita yang paling dekat? Keterlaluan, atau kata orang Sunda, teng-tengan itu mah. Malah sibuk urusan agama melulu. Di Indonesia ini kan kita jadi terpecah karena masing-masing tidak lagi bicara kebersamaan, tapi bicara agama masing-masing. Bagaimana membuat agamanya yang dominan gitu, yang menang di Indonesia. Ya mau hancur lah bangsa ini kalau seperti itu. Jadi kalau kita umat Allah tidak ikut terlibat dalam pemerintahan dan tuntunan Allah atas bangsa-bangsa, bukan hanya dalam hal yang religius, tapi yang sekuler, karena lebih banyak bidang sekuler itu daripada satu bidang religius, ya kita tidak jadi anak dan umatnya yang baik. Jadi saya harap ini sudah menjawab kenapa orang Kristen harus punya nasionalisme. Ya, jawabannya sederhana, karena bangsa itu dari Allah. Bangsa itu kan nasi, dalam nasionalisme, nasi, nation. Karena bangsa-bangsa dari Allah. Ditujukan untuk Allah.
dituntun oleh Allah. Dan Allah ingin kita terlibat dalam penuntunan dan pemerintahannya atas bangsa-bangsa. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, Oke, itu ya, saudara-saudara. Kita lanjut. Masuk ke babak yang kedua. Jadi bagaimana peran kita di tengah bangsa? Nah, saudara-saudara, karena sudah diberitahu bahwa profesi saya penulis, bukan dokter, tentu saja saya tidak akan bisa menjabarkan dengan detail atau lebih cakap ya mengajari saudara-saudara yang dokter ini apa saja yang bisa dilakukan. Jadi saya lebih akan membawa ini secara umum karena dulu juga materi ini dipersiapkan untuk umum, tetapi nanti saya coba daratkan kepada bidang kedokteran sebagaimana saya mampu, dan saya percaya kecerdasan kawan-kawan akan memungkinkan kawan-kawan bisa mengintegralkannya sendiri atau berkreatif ria berpikir, oh dari poin ini yang bisa saya lakukan di tengah bangsa. Peran kita, peran dokter Kristen, peran umat Kristen di tengah bangsa. Yang pertama, kalau bangsa itu dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Kalau Allah, Tuhan kita itu selalu berpikir di tingkat bangsa, yang paling logis itu yang pertama bersyukur dan berdoa. Sederhana sekali, Bang. Memang sederhana, tetapi ini dasar dari banyak hal. Saya mau tanya, saudara bersyukur tidak bahwa saudara dari semua orang yang ingin melamar ke kedokteran, saudara yang terpilih, saudara yang jadi dokter, saudara yang orang tuanya punya biaya, atau entah dari mana ada beasiswa, sehingga saudara lulus. Pernah bersyukur tidak pada Tuhan? Pernah bersyukur tidak bahwa ada bidang kedokteran di Indonesia yang bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat? Kalau saudara berpikir secara individual dan hanya melihat bidang kedokteran sebagai wadah mencari uang, sarana pencarian uang, saudara tidak akan terpikir ke yang tadi. Bahwa bidang kedokteran ada di Indonesia itu harus disyukuri. Saudara betul bisa dapat nafkah dari situ, tapi saudara bisa jadi berkat manfaat menjalankan pemerintahan dan tuntunan Allah di tengah bangsa di bidang kesehatan secara khusus. Lalu berdoa. Saya mau tanya, saudara bergabung dalam Persekutuan Medis Kristen Jakarta, mungkin juga ikut yang nasional. Dalam seminggu, berapa kali berdoa untuk bangsa Indonesia dan untuk kedokteran, dunia kedokteran di Indonesia? Lah kalau saudara saja tidak pernah berdoa, ya saudara juga akan kabur saja. Yuk. Pembina kalian nggak ngarahin kalian berdoa untuk bidang kalian. Kalau untuk misi mungkin diarahkan, berdoa buat misi, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk lembaga Kristen, berdoa untuk gereja-gereja, tapi untuk bidang kedokteran di Indonesia, bahkan kedokteran di dunia, supaya tidak dikotori oleh tangan-tangan orang jahat, supaya diperintah oleh menteri yang baik, dikendalikan oleh menteri, dan apa segala, saudara berdoa tidak? Jadi ini peran. Saudara bersyukur dan berdoa bagi kedokteran di Indonesia. Dan ini berlaku untuk bidang lain ya. Tadi ada yang anak hukum masuk ke sini, entah menyasar dari mana. Saudara juga bisa di bidang hukum melakukan hal yang sama. Pernah bersyukur tidak adanya dunia hukum? Hukum itu kan membuktikan Alkitab bahwa semua orang sudah berdosa, ya kan? Makanya harus ada hukum. Kalau semua orang sudah berdosa, tidak ada hukum, ya semua orang akan berbuat seenaknya kepada orang lain. Nah, dokter juga harus mulai bersyukur dan berdoa. Percuma saudara kumpul-kumpul di PMDKJ kalau saudara sehari-hari sendiri tidak pernah punya waktu khusus untuk mensyukuri atau mendoakan bidang kedokteran dan khususnya kedokteran yang di Indonesia. Coba diresapkan dalam-dalam. Yang kedua, belum. Ini kutipan dari seorang tokoh bangsa, seorang bapak bangsa, Johannes Lemena, ya, orang Maluku. Dia dokter, saudara-saudara. Ikut Sumpah Pemuda. Dengan demikian menunjukkan bahwa dokter itu bukan terbatas perannya di bidang medis saja. Ya. Dia pendiri GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, yang motonya itu tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Dia pendiri Partai Kristen Indonesia. Dia orang yang sangat mengasihi bangsa. Dan dia memikirkan arti bangsa ini bagi kita orang Indonesia dari Tuhan.
Maka dia berkata, negara Indonesia ini adalah suatu karunia Allah kepada bangsa Indonesia dengan suku-suku bangsa. Dengan demikian Allah punya suatu maksud dengan kita sebagai negara dan bangsa. Kita masih cari tahu tidak? Gereja-gereja zaman sekarang masih cari tahu tidak? Apa sih maksud Allah menjadikan kita satu bangsa? Wilayah kita diluaskan. Orang Nias tadinya cuma pulau kecil gitu. Sekarang tiba-tiba dia tanah airnya jadi dari Sabang sampai Merauke. Kan orang Indonesia itu orang-orang yang diluaskan. Orang NTT tadinya pulaunya cuma ya segitu-gitunya lah. Sekarang jadi Indonesia, Sumatera pun milik dia, Papua milik dia, Kalimantan milik dia. Jadi orang-orang zaman dulu, orang Kristen zaman dulu, dengan mandiri berpikir Allah tuh punya suatu maksud. Kita yang generasi berikut tidak mau tahu lagi apa maksud Allah, ya kan? Dan negara dan bangsa Indonesia punya tugas dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Johannes Leimena ini dilarang pamannya untuk ikut sumpah acara-acara kongres pemuda gitu. Acara-acara pemuda. Kenapa? Pamannya itu seorang Kristen Kristen aliran tertentu lah yang deterministik begitu ya. Pamannya bilang, buat apa ikut-ikut begitu? Ini dalam parafrase saya. Kalau toh Indonesia dijajah Belanda ini sudah kehendak Tuhan, katanya. Buat apa kamu ikut-ikut gitu? Nah, bukankah banyak orang Indonesia berpikiran begitu? Kalau ini sudah ditentukan Tuhan, kalau ini sudah terjadi, mungkin ini ditentukan Tuhan. Buat apa kita ubah begitu? Ya. Jadi yang pertama bersyukur dan berdoa seperti Dokter Leimena ini. Ya. Lalu yang berikutnya, bangkitkan rasa bangga atas keindonesiaan kita. Keindonesiaan itu berarti ketorajaan, kedayakan, keniasan, kebatakan, ketionghoaan, kejawaan, kesundaan, kebukisan, dan semuanya. Karena itulah jati diri yang akan tampil di hadapan tahta Kristus kelak. Saudara bangga tidak jadi orang Indonesia. Kamu lihat tuh di daftar nama orang yang hadir. Ada anak saya dua. Yang namanya Kemilau Mutia dengan Kemilau Cempaka. Kenapa saya kasih nama begitu? Kenapa tidak saya kasih nama Barat atau nama Alkitab seperti yang diberi bapak saya kepada saya? Jadi mencintai Indonesia itu dari hal-hal yang kecil. Bikin judul acara, acaranya 17-an pakai bahasa Inggris. Buat apa? Saya tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, saya tahu saya tidak akan gaya-gayaan di depan orang. Saya lebih bangga dengan bahasa Indonesia. Karena saya ngomong dengan orang Indonesia, berbicara dengan orang Indonesia. Ya. Jadi ada kebanggaan atas keturunan ini. Banyak kawan mendengar kata-kata saya, ya beberapa nggak banyak. Kemudian orang Toraja menamai anaknya, kawan saya Toraja menamai anaknya dengan nama Toraja. Bagus-bagus. Orang Dayak menamai dengan nama Dayak. Orang Batak menamai dengan nama Batak. Bagus-bagus. Ya, pertahankan pembentuk jati diri itu menurut ikrar. Kan kita sudah berikrar satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa naon, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Bukan bahasa Indonesia. Tanah airnya mana? Indonesia. Kok kabur? Bangsanya mana? Indonesia. Kok tidak bangga? Kok kamu lebih bangga sepertinya jadi orang Amerika? Kumpulkan uang banyak-banyak, nanti pindah ke Amerika. Nanti punya anak di sana, anak kita bisa jadi presiden Amerika seperti Barack Obama. Itu cara berpikir apa seperti itu? Di Indonesia karena kita Kristen, kita tidak akan pernah jadi presiden. Mungkin begitu berpikir. Tapi di Amerika kalau anak kita lahir itu bisa seperti Obama. Ya, dan saudara tahu dalam sejarah, ini, tokoh-tokoh ini. Bapak-bapak kebangkitan nasional yang kita peringati 20 Mei. Dokter semua, saudara. Dokter Wahidin, Dokter Sutomo, Dokter Cipto Mangunkusumo. Ya kan? Jadi dokter itu bukan urusan sekadar apa medis, menyembuhkan orang sakit. Itu memang urusan kamu yang paling penting. Tetapi sebagai bagian dari bangsa ini, kamu juga harus terlibat dalam membangkitkan rasa bangga, mempertahankan jati diri Indonesia seperti para pendahulu kalian ini. Makanya tahun depan, kalau ada perayaan 17-an lagi, saya usulkan, kalau belum pernah dilakukan, coba jalan-jalan ke Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta itu. Stovia, itu dulu sekolah guru Jawa, sekolah dokter Jawa. Saudara lihat apa yang dilakukan generasi muda zaman dulu di bawah penjajahan. Orang-orang waktu umurnya masih lebih muda dari kalian. Punya mimpi dan menjadikan suatu bangsa. Kalian sekarang yang sudah jadi bangsanya, lebih mudah mengkritik, menjelek-jelekan bangsa ini daripada punya mimpi untuk mengubahnya. Susah kalau seperti itu. Apa yang berikutnya?
peran kita menghidupkan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah saya bilang. Karena itu Injil yang diberitakan Yesus dan para rasul ya. Bukan Injil-Injil yang lain-lain yang dikembangkan orang Amerika, orang Barat. Bukan. Injil Kerajaan Allah. Maka Yesus berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itu bangsa lagi. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahannya itu berarti kesudahan zaman. Yesus datang, langit bumi baru datang, begitu ya. Jadi Injil Kerajaan itu adalah kabar baik tentang pemerintahan Allah. Bahwa pemerintahan Allah yang tadinya ada atas dunia, lalu dipercayakan pada manusia, diambil alih oleh si jahat karena manusia jatuh dalam dosa, makanya iblis bisa bilang kepada Yesus, sembahlah aku, nanti kuberikan semua kerajaan itu, sebab semuanya sudah diserahkan kepadaku, kata iblis. Iblis kan dibilang penguasa dunia ini. Dan doa kita, datanglah kerajaanmu. Jadi Injil Kerajaan Allah itu kabar baik bahwa kerajaan Allah suatu saat datang memulihkan semua bidang kehidupan di dunia. Bukan cuma manusia doang. Ya kan? Karena ada pemulihan yang dirindukan alam semesta ini. Roma 8 ayat 19-22. Ini sering disingkirkan karena kita terfokus pada individu lagi-lagi. Oh, setiap individu ini punya masalah dengan dosa. Itu benar, individu punya masalah dengan dosa. Tapi jangan lupa bahwa Paulus itu membingkai individu pun dalam kerangka dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Karena dunia sudah kena kutuk. Ada sakit penyakit, ada musibah, ada kejahatan, ada pemerkosaan, kezaliman, penipuan, korupsi. Dan saudara itu ada di sektor yang berhadapan dengan pemulihan kesakitan, penyakit, sakit penyakit. Jadi saudara harus menghidupi Injil Kerajaan Allah. Saudara. Kalau ada chat, saya harus menyampaikan sisa waktu 15 menit. Malaikat maut sudah bersabda 15 menit lagi, Bang. Mudah-mudahan ini selesai 15 menit ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, kok lambat. Nah, kalau saudara menghidupi Injil Kerajaan, saudara tahu bahwa Allah itu memerintah atas seluruh bidang kehidupan. Maka saudara akan berkarya nyata di berbagai bidang kehidupan. Ya. Sambil menjunjung nilai-nilai Kristen di dalamnya. Karena saudara tahu, dengan cara itulah saudara membangun bangsa milik Allah. Sebab dikatakan Allah adalah raja seluruh bumi. Tuh. Allah adalah raja seluruh bumi. Bukan raja atas umat Kristen. Raja atas kekristenan. Bukan seluruh bumi. Berarti atas politik, kesehatan, peternakan, farmakologi, farmasi, begitu, ketahanan, militer. Allah itu raja atas semuanya. Dan dia memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Bangsa lagi. Saudara bergelut di bidang apa? Olahraga, seni, politik, militer, kedokteran, itu semua harus dilakukan sebagai karya. Ya. Mana karya nyatanya? Nih, saya kasih pendahulu-pendahulu saudara lagi. Wih, orang-orang jadul. Ini pahlawan nasional nih sebagiannya. Dan orang-orang yang terlibat dalam Sumpah Pemuda juga ada, seperti Dr. Senduk di bawah, kiri, kanan bawah. Dari atas dulu, Dr. Wim, orang Maluku ini. Saya lihat dulu namanya. Wim Tehu Peori, agak susah itu formnya. Wim Tehu Peori. Termasuk dokter pribumi yang pertama di Indonesia. Dia ceramah di Leiden minta pemerintah kolonial Belanda memperhatikan upah dokter pribumi yang murah, yang rendah. Ya, dia juga terlibat dalam Sarekat Ambon, terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Lalu sebelahnya yang latar hijau itu dokter, itu karya, mencapai sesuatu untuk bangsa ini jadi lebih baik, bukan untuk individu, tapi untuk mengharumkan bangsa. Yang kiri di tengah ini masih muda, Dr. JB Sitanala, ya, ahli lepra pertama di Indonesia. Ini orang-orang Kristen juga. Dia menemukan atau dia mengembangkan suatu cara penanganan penyakit kusta atau lepra yang kemudian didengar oleh dunia. Itu orang Indonesia tuh sebermutu itu sebenarnya. Kamu saja memandang diri minder, rendah, apa. Coba karya, mana karya? Sebelahnya Sitanala yang melirik dengan manis itu. Dr. G.A. Siwabesi, ya, ahli kedokteran nuklir. Maka dia jadi direktur pertama Batan.
dan disebut Bapak Atom Indonesia. Kamu nggak tahu karena nggak pernah dikasih tahu. Orang tuamu tidak memberitahu, gereja tidak memberitahu, sekolah tidak memberitahu. Yang bawah, Dr. Frederick Lumban Tobing, pahlawan nasional dari Stovia juga. Sebelahnya Dr. RCL Senduk, orang Minahasa, terlibat dalam Sumpah Pemuda. Dia salah satu pendiri PMI. Nah itu karya. Johannes Leemena yang tadi saya sebut. Waktu dia jadi direktur di Rumah Sakit Immanuel di Bandung, dia memikirkan rencana Bandung yang membuat balai-balai pengobatan preventif dan kuratif yang terjangkau. Apa hasilnya? Puskesmas. Puskesmas itu sumbangan orang Kristen, dokter Kristen bagi bangsa. Kamu bisa sumbang apa? Saudara bisa sumbang apa? Apa otak saudara kalah dari Johannes Leemena yang zamannya serba kurang, belum ada Google, belum ada AI. Saudara dengan segala kemudahan tidak bisa bikin karya yang bagus. Ini saya lewat karena waktu saya sempit. Oke. Yang berikutnya yang bisa saudara lakukan adalah terlibat dalam dinamika kehidupan bangsa. Ya. Sebagai tenaga kesehatan banyak yang bisa saudara lakukan. Seperti saudara kita tadi itu dia ikut Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan, ya banyak yang saudara bisa lakukan banyak. Saudara harus ingat bahwa kesehatan masyarakat ini Tuhan percayakan sama saudara dan kolega-kolega saudara. Bukan untuk keruk kekayaan dari situ, harusnya bisa melahirkan normal, saudara suruh sesar, saudara kong kali kong dengan pabrik-pabrik obat, ya, kasih obat yang mahal karena nanti dapat sesuatu dari pabrik, bukan seperti itu. Jadi saudara bikin yang terbaik dalam keterlibatan itu. Yang terakhir, memacu idealisme. Idealisme, saudaraku, saya ibaratkan seperti panjat pinang. Bisa dilakukan tapi susah. Jadi apa kalau utopis itu sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan, saudara mimpikan. Tapi kalau idealisme itu bagi saya definisikan sesuatu yang masih bisa kita lakukan tapi susah. Panjat pinang itu orang berkali-kali jatuh, berkali-kali rubuh, akhirnya dapat. Jangan sampai anak-anak pelayanan baru dapat benturan, jatuh sekali dari panjat pinangnya, dengan gampang berkata, oh kayaknya bukan kehendak Tuhan ini. Enteng sekali kalian bilang begitu. Ya, contohnya, Dr. Lee Darmawan. Tadi kan sudah ada tuh dari saudari GG ya kalau tidak salah nama. Dia menggagas bagaimana Indonesia yang kepulauan ini bisa dilayani oleh pengobatan gratis. Ya, caranya satu-satunya yang paling mudah kapal apung. Atau rumah sakit apung begitu. Kapal pasti mengapung ya, rumah sakit apung begitu. Yang bawah itu paling kanan ya, yang bawa tas. Dr. Tigor Silaban. Ini juga orang hebat dari UI. Baru meninggal kemarin tuh umur 68 tahun 2021. Kena corona. Dia membaktikan hidupnya di pedalaman di Papua. Nanti saya tutup dengan cerita tentang dia. Mudah-mudahan saya tidak ditebas oleh malaikat maut ya. Nah, saudara, pacu idealisme. Ini saya cerita saja tadinya dalam naskah ini bukan cuma para dokter yang masuk. Kalau dokter Leemena dan dokter Lee memang sudah ada di naskah ini. Tapi tadinya ini Yohanes Surya, saya ganti dengan dokter Tigor Silaban ya. Dan ada banyak tokoh sebenarnya di sini, tapi saya ganti-ganti demi malam ini. Saya mau tutup dengan memacu idealisme. Kalau kita tidak punya idealisme, lebih baik kita cari obat yang bisa bikin kita cepat tua dan mati. Sebab apa gunanya manusia hidup tanpa idealisme, apalagi manusia Kristen. Saudara cari apotek terbaik, cari kawan saudara apoteker, tanya, ada nggak obat yang bisa mempercepat saya tua dan mati begitu. Kalau saudara tidak punya idealisme. Heran, saudara dengan segala kemudahan tidak punya idealisme itu mengherankan bagi saya. 35 tahun yang lalu Tuhan panggil saya untuk melayani dia. Tidak boleh masuk sekolah teologi, tapi melayani dia. Siapa yang bilang tidak boleh, Bang? Itu yang saya tangkap. Tuhan bilang tidak, bukan melayani lewat masuk sekolah teologi. Jadi apa? Saya mencari-cari sampai akhirnya saya tahu saya harus menulis. Ya, dan itu idealisme, menulis itu. Kenapa? Bangsa Indonesia itu minat baca rendah. Sudah gitu yang saya tulis buku-buku Kristen.
Orang Kristen aja baca buku saya sedikit. Apalagi topiknya topik-topik yang saya tulis. Ini bahan ini, waduh, udah belasan tahun yang lalu. Banyak orang sudah dengar, banyak orang sudah terpukau seperti beberapa dari kalian. Terkesima, wah begitu ya, hebat ya Alkitab. Ada ya tokoh-tokoh hebat dari bangsa kita yang Kristen. Tapi tidak ditindaklanjuti di komunitas-komunitasnya tuh, di gereja-gerejanya. Sehingga saya sampai sekarang masih bisa bawakan ini karena tidak ada kemajuan. Orang Indonesia tuh begitu. Lebih suka mengumpulkan ilmu daripada mempraktekannya. Lebih suka ortodoksi daripada ortopraksi. Ini buku-buku saya. Ya, yang 4 tadi dibilang oleh Saudari Ibet itu yang 4 pertama. Tapi sebenarnya lebih banyak. Itu yang pojok kanan atas dan pojok kiri bawah diterbitkan oleh Perkantas. Saya bukan siapa-siapa, tidak punya masa, tidak punya gelar teologi, tapi karya-karya saya bisa berterima. Ya. Ini 8, berikutnya 8. Ada 16 saya bilang buku saya. Nanti November terbit yang ke-17. Januari semuanya dalam kehendak Tuhan ya, insya Allah begitu. Dalam kehendak Tuhan terbit. Januari terbit yang ke-18 dan saya sedang menulis yang ke-19. Laku nggak buku-buku begini? Lihat judulnya. Mungkin kalau saya tulis pengalaman saya 5 hari di neraka lebih laku. Atau kalau saya tulis Allah ingin saudara makmur, sejahtera, kaya, sehat, mungkin lebih laku. Tapi nulis yang begini-begini siapa? Persekutuan-persekutuan mana yang melirik begini? Paling kalau 17-an seperti sekarang, Argius berbelas kasihan, abang kayaknya udah nggak pernah ngomong di mana-mana. Suruhlah ngomong di PM apa ini PMDKJ, ya kan? Ya, topik-topik saya. Tapi kalau saudara ingin mendalami hal-hal yang tadi saya sampaikan, kalau saudara tertarik dengan cara lihat Alkitab yang saya sajikan, saudara silakan akses buku-buku ini. Nanti saya kasih katalognya ke Gloria, nomor yang bisa dihubungi kalau mau beli, saudara bisa. Oke ya, saya tutup pembawaan saya dengan Dr. Tigor tadi. Tigor Silaban, ini dari Kompas, dokter legenda dari tanah Papua, janji pada Tuhan untuk mengabdi di pedalaman. Ini janji dia. Tuh ada di plakat yang di tengah itu, tapi di Kompas saya buat lebih besar. Ini janji dia, saya bacakan. Janji kepada Tuhan. Kalau Tuhan meluluskan saya sebagai dokter di FKUI, saya berjanji kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati dan akal budi saya, bahwa 1, saya akan bekerja sebagai dokter di tempat yang jauh sekali dari Jakarta dan saya akan bekerja lebih banyak di daerah-daerah pedalaman. 2, saya tidak akan pernah membuka praktek dokter swasta mandiri partikular. 3, saya tidak akan pernah meminta uang jasa kepada masyarakat ataupun perorangan atas pekerjaan dokter saya. Saudara jangan ngeri dulu, ini kan kasus satu orang ya. Jangan, kalau saya harus begitu bang, saya tidak bisa. 4, saya hanya akan bekerja sebagai dokter di institusi pemerintah atau swasta dan mereka yang harus membayar saya sesuai dengan hak saya. Demikianlah janji ini saya ucapkan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 1978 jam 23 WIB di tepi pantai Ancol dengan mempertaruhkan harga diri dan martabat saya. Semoga kiranya Tuhan akan selalu menolong dan menguatkan saya dalam menjalankan janji ini. Dan laki-laki dia ditepati. Ini saudara jangan salah paham. Saya mengangkat tokoh-tokoh hebat ini bukan dalam arti bahwa kalau saya jadi orang biasa saja salah ya bang. Tidak, kalau Tuhan mau suruh kamu jadi orang biasa, jadi ibu rumah tangga saja, itu baik-baik saja, asalkan memang Tuhan yang menempatkan kamu di situ. Tidak, jadi bukan untuk menjadikan mereka ini acuan mutlak, bukan. Hanya untuk mengilhami saudara bahwa ada orang-orang seperti ini dan ada dari tengah bangsa kita sendiri. Ya, kita itu sudah kehilangan orang-orang seperti Dr. Tigor ini. Anak pelayanan sekarang untuk melakukan sesuatu disuruh berdoanya lama sekali. Ya, buat apa? Jodoh aja nggak dapat, berdoanya terlalu lama. Sudah diambil orang tuh jodoh, ya kan? Jadi kenapa kamu itu jadi berdoa secara aneh, secara keliru? Yang hilang dalam kekristenan saya pikir adalah nazar. Pernah nggak kamu bernazar? Tuhan kalau saya dapat suami tahun ini, saya akan berbuat gini sama Tuhan. Itu kan gaya Alkitab bernazar. Tuhan kalau saya dapat ini, saya akan begini. Ini contoh nazar janji Dr. Tigor ini. Ya, tentu bukan semua dokter harus melakukan yang dia lakukan begini. Bukan semua dokter Kristen harus berjanji seperti ini. Tetapi ini contoh saja bagaimana seorang manusia dengan Tuhannya berinteraksi. Ya, dia bukan bilang, Tuhan saya mau doakan dulu hal-hal ini ya, nanti Tuhan kasih tanda. Tidak, itu sudah dari hatinya.
Dia bilang kalau Tuhan begini, saya akan begitu. Demikian janji ini saya ucapkan. Dan dia tepati sampai hari kematiannya, saudara. Carilah artikel-artikel tentang dia di Kompas atau di mana itu di internet ya. Ini contoh bagaimana peran seorang Kristen, seorang dokter di tengah bangsa. Untuk keterangan, Dr. Tigor Silaban ini anak Friedrich Silaban, arsitek Istiqlal, Masjid Istiqlal itu. Jadi dia itu sebetulnya kalau tidak salah tidak suka dengan kedokteran. Ya. Dia ingin, saya lupa lah ceritanya, nanti saudara bisa baca. Jadi dia bikin janji ini dan segalanya, dan dia lakukan itu dengan baik, dan banyak orang diberkati. Jadi saudara, mari saudara lihat, kenapa saudara harus nasionalis seperti saya? Saya sudah lebih dulu mungkin nasionalis, saya sudah lebih dulu paham hal-hal ini, apa kata Alkitab tentang kebangsaan. Saudara juga harus paham. Kalau hal-hal yang saya katakan tadi tidak benar, saudara bisa bantah. Ada ayat yang menyanggahnya. Tapi kalau saudara dapati itu benar, kenapa tidak dipercayai? Tapi gereja saya nggak pernah khotbah begitu, Bang. Tapi KTB saya nggak pernah khotbah. Ya peduli amat, kan ini Alkitab yang khotbah, bukan gereja, bukan KTB. Saudara percaya yang mana? Gitu. Kalau sesuatu ada di Alkitab tapi tidak dikhotbahkan di gereja, itu bukan salah Alkitab, itu salah gereja. Jadi ini sesuatu ada di Alkitab, tapi tidak pernah dikhotbahkan gereja. Saudara harus ikut Alkitab. Kalau Alkitab mencitrakan kepada kita Tuhan yang berpikir di tingkat bangsa, ya saudara harus nasionalis. Saudara harus sayang kepada bangsa yang Tuhan jadikan. Saudara bisa pindah kebangsaan, nanti ada di buku itu saya terangkan. Dalam hal apa kita bisa pindah kebangsaan? Ya. Tapi pada umumnya orang ya lebih baik tinggal di tengah bangsanya dong. Gitu. Dan saudara sebagai dokter, kesehatan bangsa ini Tuhan percayakan di tangan saudara. Itu tanggung jawab yang besar. Terus di mana ruang untuk mencari kesenangan sendiri? Allah bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Itu kerajaan loh. Injil kerajaan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya atau keadilannya. Maka semua yang lain ditambahkan. Jadi Tuhan juga tahu kok mengurus kamu. Sama seperti Tuhan tahu mengurus saya. Tuhan tahu saya nggak hidup kalau dari buku-buku saja. Nanti ada Tuhan gerakan orang, Tuhan kasih pekerjaan lain atau apa begitu. Saudara juga harus bisa melangkah dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukan sekadar teori yang indah, yang kita nyanyikan sambil nangis, Tuhan adalah gembalaku, tapi begitu kita harus menghadapi hal seperti Leimena, seperti Dr. Silaban, kita terbirit-birit lari dan mencari hal yang lebih mudah untuk dilakukan. Indonesia ini tidak terbangun karena tidak banyak mental-mental seperti tokoh-tokoh yang tadi saya munculkan. Sedikit. Kalau muncul nanti dinyinyir, di apa, lalu kita pun lemah. Ya. Belum lagi kalau kita Kristen, diajari, oh cari kehendak Tuhan lagi, berdoalah berbulan-bulan. Kenapa sih tidak praktis saja pikiranmu? Kalau kau sudah kenal Tuhan, apakah segala hal harus didoakan? Kalau kau sudah tahu prinsip-prinsip dari Tuhan, doa itu sambil jalan, sambil melakukan sesuatu, bukan ambil waktu berdoa berbulan-bulan tidak melakukan apa-apa, menetralkan gigi persneling begitu. Bukan seperti itu. Jadi kalau bangsa ini tidak juga dibenahi, ya salah satu yang salah itu ya pola pembinaan kita di kekristenan juga, dan pola pembinaan orang-orang tua Kristen kita kepada kita. Tidak diajarinya kita dari kecil untuk mengenal seluruh kebenaran firman atau kebenaran Alkitab, termasuk ide-ide yang banyak tentang bangsa ini. Ya, kita dengar ayat-ayat tentang bangsa, tapi pikiran kita disulap ke tempat lain. Bangsanya sendiri akhirnya tersingkir, padahal itu yang nyata-nyata tertulis. Nah, saya harap mulai malam ini kita tidak begitu lagi. Tapi apa yang Tuhan sebutkan, itu kita percaya. Dia punya niat oleh keturunanmu, katanya kepada Abraham, semua bangsa akan dapat berkat. Jadi niat Tuhan itu, di ujung segala sejarah, semua bangsa itu dapat berkat. Semua bangsa itu menyembah dia, bersorak-sorai, bersyukur kepada dia, karena dia selama ini, walaupun mereka tidak tahu, sudah memerintah di bumi dengan adil, dan menuntun mereka di bumi. Saudara, sebagai dokter-dokter Kristen, anak-anak Tuhan, tidak bisa tidak terlibat dalam pemerintahan dan tuntunannya atas bangsa. Khususnya bangsa sendiri yang sudah 80 tahun plus umurnya.
jalan 81 sekarang. Jadi jangan lagi nanti umur berapa saya diminta bawa materi ini, mungkin di persekutuan yang sama, tanpa ada geliat apa-apa dari orang-orang terdahulu itu neruskan apa ke bawahnya. Itu bikin saya frustrasi loh 20 tahun. Orang ngangguk-ngangguk kalau saya bicara, tapi dia nggak teruskan ke bawahnya. Dianya sendiri tidak melakukan apa yang dia amin, dia angguk-anggukkan itu. Tidak mudah bicara kepada orang Indonesia. Orang Indonesia selalu mau berbuat baik, tapi sebatas kemauan. Nanti ada banyak alasannya, perasaannya lah, keluarga lah, inilah, itulah. Susah. Saudara harus bermental baja kalau mau jadi berkat untuk bangsa ini. Karena terlalu banyak masalahnya akibat pembiaran yang sudah terlalu lama. Ya, jangan kabur, saudara. Tetap di sini. Seperti saudara GG tadi, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan di hati, baktikanlah itu, ikutilah itu, dan berkaryalah. Biarlah dunia kesehatan Indonesia ini jadi lebih baik keadaannya waktu saudara tinggalkan daripada waktu saudara masuki. Begitu. Pikirkan karya-karya yang cemerlang. Bukan uang nomor satu pikiran, bukan penghidupan anakku nanti gimana, istriku gimana, sekolah anakku gimana. Bukan itu yang nomor satu. Ya, tapi panggilan Tuhan yang nomor satu. Kemana? Karena setiap kita ini pasti diberikan eh, penglihatan dari Tuhan, visi dari Tuhan untuk mengerjakan sesuatu di bumi. Kalau visinya sederhana, kerjakan. Setia saja. Kalau visinya rumit, kompleks, kerjakan itu juga. Ya, Tuhan tahu memberi upah pada anak. Itu saja yang akan saya sampaikan malam ini. Terima kasih saudara-saudara sudah meluangkan waktu untuk mendengar, dan bagaimana kita masuk tanya jawab atau apa? Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bang Samuel atas firman yang menggugah hati kita. Mohon maaf ya Bang, kalau tadi sempat salah di awal memperkenalkannya. Eh, Ternyata bukunya sudah mau sampai 19 ya Bang ya, luar biasa. Nah, ini saya mau mengulang sebentar. Jadi apa yang tadi saya dapatkan, yang saya nikmati adalah kenapa kita harus jadi nasionalis? Karena Allah saja berpikir tingkat bangsa, apalagi kita. Kemudian eh, Tuhan sendirilah yang menjadikan suatu bangsa, menentukan masanya dan batas kediamannya. Dan juga Tuhan bukan hanya berbicara soal gereja atau bahkan KTB gitu, tapi bangsa dan semesta ini. Kemudian bentuk hal yang bisa kita lakukan bagi bangsa kita, hal dasar yaitu dengan bersyukur dan berdoa bagi bangsa kita. Bahkan untuk profesi kita sendiri, kita perlu menemukan apa yang harus kita doakan supaya kita dapat berperan bagi bangsa ini. Dan berikutnya bisa kita dengan bangkitkan rasa bangga melalui hal-hal sederhana dalam hari-hari kita. Baik, waktunya tanya jawab selama 10 menit. Silakan teman-teman tuliskan pertanyaan di chat, baik direct ke aku atau ke everyone, atau bisa langsung gunakan fitur raise hand. Mari teman-teman kita gunakan kesempatan ini untuk menggali penerapan hidup sebagai dokter Kristen dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Apalagi pas banget kita undang pembicaranya ya teman-teman tadi dengan bahan yang begitu mendalam, terlihat bahwa eh, Bang Sam juga memang menggeluti sangat dalam mengenai peran pengikut Kristus pada hidup berbangsa. Ada yang mau bertanya? Coba ya. Oke, sudah mulai ada ya. Mhm. Eh, oke, ini ada pertanyaan, Bang. Mhm. Eh, ini tips untuk mahasiswa agar alumni bisa menjadi seorang nasionalisme.
tentu mahasiswa adalah masa-masa penting atau krusial. Ada tipsnya nggak Bang? Ini dari pertanyaan dari Joy Abraham. Baik, bagaimana Bet tips supaya mahasiswa Kristen bisa jadi nasionalis begitu? Iya, Sesederhana itu kan? Ad- iya, Em, Bang. ya jawabannya multi multi lapis ya. Jadi saya mau mulai dari si mahasiswanya sendiri. Cari tahulah, bacalah buku-buku, misalnya buku-buku saya itu. Kajilah yang seperti itu. Atau kakak-kakak PA-nya kasih masukan seperti itu. Ayat-ayat tadi bukakan sama mereka. Nah, itu lapisan kedua. Orang-orang yang membina dia, seharusnya kan orang tua. Orang tua yang janji waktu membaptiskan dia bahwa akan mengajar anaknya dalam ajaran Kristen. Janji loh orang-orang tua itu. Tapi sering nggak dilakukan. Atau ajaran Kristennya yang itu-itu lagi. Padahal ajaran Kristen itu seluruh Alkitab. Termasuk ajaran tentang kebangsaan yang tadi saya paparkan. Jadi orang tua kalau tidak berfungsi, KKPA seharusnya berfungsi. KKPA-nya sendiri tidak nasionalis, misal. Tidak tahu apa-apa tentang itu. Nggak berfungsi lagi. Lalu sekolah juga mengajarkan mungkin nasionalisme hanya formalitas. Sudah tidak ada kemungkinan. Jadi tipsnya kalau dari saya, marilah ubah pola pola pembinaan kita. Bahwa nasionalisme itu bukan cuma buat bulan Agustus, tapi dari Januari sampai Desember itu nasionalisme itu harus jadi latar. Maksudnya tuh kecintaan kepada Indonesia itu harus jadi latar segala tindakan kita. Apakah kita misalnya PA, PI, PD atau apapun itu ada kecintaan pada Indonesia. Kita berkarya sesuatu. Jadi tipsnya saya pikir ya harus mandiri si mahasiswanya, lalu yang lain-lain harus eh, mendukung dengan memberi kegiatan yang mengasah nasionalisme, mengapresiasi kebangsaan. Kira-kira begitulah. Itu orangnya Baik, kalau Bang. kurang puas boleh tanya lebih lanjut. Tapi Bang, misalnya gitu, apa? Silakan. Gimana? Sudah puas? Belum? Boleh direct ke aku lagi kalau Sudah, mau Bang. Terima langsung kasih komen. masuk jawabannya. Oh, Ya, oke deh, Joey. Ini kebetulan ada juga yang bertanya sama persis dengan apa yang saya pikirkan. Terkadang kan ada kasusnya kebijakan pemerintah yang kita rasa tidak sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai keadilan atau justru malah sampai kerugian bagi masyarakat. Bagaimana kita bisa berperan sebagai nasionalis? Kemudian ini pertanyaan yang ada yang disampaikan ke saya juga nih Bang. Terima kasih Bang Samuel atas pengajaran yang luar biasa. Saya mau minta pandangan Abang. Roma 13 ayat 1-2 bilang bahwa setiap orang harus takluk dan tidak boleh melawan pemerintah. Karena pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bagaimana memahami ini dalam konteks pemerintah Indonesia? Apakah anak-anak Allah tidak boleh menentang keras apabila menemukan banyak praktik korupsi dan ketidakadilan dilakukan pemerintah? Gitu, Bang. baik. Sekalian menjawab yang tadi nih, ini bagus sekali. Ini masalah kita dalam pembinaan Kristen. Kita sering sekali diajar melihat ayat-ayat itu seolah-olah berdiri sendiri. Saudara, saya Pak Ganda dan saudara yang tadi bertanya, tolong pegang prinsip ini. Kalaupun nanti tidak ada orang lain yang mengatakannya, Bang Samuel mengatakannya pada kalian. Apalagi kamu Ganda anak hukum, kamu tahu bahwa hukum KUHP itu satu sama lain tidak boleh bertentangan, dia pasti harus saling berhubungan atau hukum-hukum yang ada di Indonesia itu idealnya tidak bisa bertentangan satu sama lain. Jadi waktu Anda bertanya, Roma 13 berkata begini, Anda harus cari tahu dulu ada tidak bagian Alkitab lain yang menerangi ini. Ini kan kebiasaan orang Kristen. Ada satu ayat berkata, eh, ini contoh paling gampang, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup kekal, tidak binasa. Lalu kamu ambil ayat itu saja dan berkata bahwa hidup kekal hanya bisa didapat lewat percaya. Kamu tidak coba cari ayat-ayat lain yang berkata hidup kekal itu didapat bagaimana. Nanti di Galatia dibilang, menaburlah kamu dalam roh, maka kamu akan menuai hidup kekal dari roh itu. Berarti bukan sekadar percaya, tapi ada menabur dalam roh juga. Itu kita tidak diajar begitu. Kita diajar satu ayat, satu bagian, seolah-olah itulah seluruh kebenaran. Saya mau
cerminkan ini kepada ayat lain atau bagian Alkitab lain di kitab Raja-Raja. Saya lupa satu Raja-Raja atau dua Raja-Raja. Waktu Ratu Atalia yang zalim memerintah, itu Imam Yoyada mengkudeta ratu ini. Itu bagian Alkitab. Sah dia sebagai pedoman hidup kita. Paulus di sisi lain berkata, semua pemerintah dari Allah. Tapi ada contoh kasus pemerintah yang zalim dikudeta oleh imam supaya Raja Yoas naik karena Raja Yoas itu yang sah. Jadi dengan begitu kita bisa mengerti bahwa yang Paulus maksud itu pasti ada batasan-batasan dan ada SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Karena ada ayat-ayat lain yang menunjukkan ketika pemerintahan yang zalim ditumbangkan. Artinya, secara prinsip, semua pemerintahan itu cerminan dari pemerintahan Allah. Karena Allah ingin ada keteraturan di dunia. Ya, manusia yang masuk ke pemerintahannya tidak selalu mencerminkan prinsip yang diinginkan Allah. Jadi ketika itu terjadi, umat Allah sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hatinya harus melakukan sesuatu. Saudara bisa punya pilihan juga. Coba lihat di kasus di zaman Elia. Nabi Elia bertentangan dengan Raja Ahab. Dia ambil oposisi. Tapi Obaja, pegawai Raja Ahab, itu anak Tuhan juga. Dia di dalam istana. Makanya jangan selalu belajar segala hal itu hitam putih, hitam putih. Ada yang abu-abu di dunia ini. Alkitab pun menunjukkan begitu. Tidak harus orang itu selalu bertentangan, selalu jadi oposisi. Tidak harus orang itu selalu di dalam. Bisa jadi Tuhan mau taruh kamu di mana. Jadi jangan kamu yang jadi pahlawan, pegang satu ayat Alkitab. Tidak, HPDT kamu dengan Tuhan, suruh kamu melawan atau suruh kamu bagaimana. Itu saja. Ya. Jadi ketika ada kezaliman, betul prinsip kita adalah menentang. Cuma caranya seperti apa? HPDT dengan Tuhan. Begitu. Apakah anak Allah tidak boleh menentang keras? Ya boleh. Caranya saja bagaimana. Sampai kudeta seperti Yoyada begitu. Karena ada di Alkitab, ini kudeta, berarti kita harus kudeta, kan konyol cara berpikir begitu. Jadi makanya kata kitab Amsal itu yang paling penting untuk dimiliki adalah hikmat. Hikmat itu beda dengan pengetahuan di sekolah-sekolah bahwa kalau begini solusinya harus begini. Hikmat itu lebih pintar dari itu. Dia tahu dalam segala keadaan bisa jadi hal yang sama di keadaan lain berlaku, di keadaan ini tidak. Oke ya, saya harap itu prinsip itu sudah teman-teman dapat bahwa tidak ada ayat Alkitab itu bisa dicabut berdiri sendiri tanpa saudara mencari tahu ada tidak ayat lain yang dalam tanda kutip seperti membantah ayat ini atau memberi sudut lain. Ingat, uang logam itu dua mata sisi dan sisi yang satu berbelakangan dengan sisi lain, tapi itu adalah kesatuan. Nah, ayat-ayat Alkitab pun ada yang seperti itu. Saudara harus kenal dari Kejadian sampai Wahyu. Ini Paulus berkata begini, tapi ada tidak bagian lain di mana contoh kasus kah atau prinsip kah pemerintah yang zalim itu ditumbangkan. Nah, praktisnya untuk saudara cari tahu dari Tuhan. Kalau saudara mengalami hal seperti itu, cara terbaik yang harus saudara lakukan apa? Kalau saudara terbakar, tergugah untuk melawan apa yang Tuhan inginkan, gitu, dan lakukan. Mungkin gitu. Boleh Baik, Bang. digali lebih lanjut Ya, nanya. siap-siap. Ini sepertinya waktunya sudah habis ya, Bang, untuk sesi tanya jawabnya Ya, karena ya, ya. waktu kita terbatas. Terima kasih, eh, terima kasih, Bang, untuk penjelasannya. Kemudian terima kasih untuk pertanyaan teman-teman. Mohon maaf jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Mungkin nanti Bang Samuel izin boleh share emailnya kali ya, Bang, untuk teman-teman yang masih mau bertanya, Bang. Oh, atau begini, saya boleh bilang sedikit ya. Eh, Kalau memang ingin bertanya sesuatu, daripada kasih email yang saya harus balas dengan menulis, lebih baik telepon saya langsung. Nomor saya ada di Gloria. Boleh telepon langsung, kan nggak usah takut. Saya kan orang baik toh. Kalian lihat wajah saya juga baik kan. Jangan takut, telepon saja. Dan juga saya mau
Baik-baik. sebelum sebelum pindah lagi ke IBET. Saya mau tawarkan sesuatu. Saya punya komunitas namanya komunitas Kakara. Kalau kawan-kawan suka bicara hal-hal yang lebih dalam daripada yang biasa didapat di mana-mana, saudara boleh boleh bergabung. Nanti ngomong saja ke saya atau apa. Ya ada diskusi-diskusi, bahas buku saya dan kedalaman-kedalaman yang saya tuliskan atau apa segala macam. Kalau tertarik boleh. Itu cara untuk berkomunikasi dengan saya. Sudah. Baik, Bang. Jadi teman-teman boleh juga nih. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya justru bisa dijawab dari baca buku yang Bang Samuel sendiri tulis ya. Ya, oke deh, Bang. Baik, sesi tanya jawab ini kita akhiri dulu. Boleh ditutup dengan closing statement, Bang, atau kalau Abang ada pantun. Kalau Ya. pantun tidaklah, tapi mungkin pernyataan penutup saja. Saya percaya saudara-saudara sudah berjalan selama ini bersama Tuhan. Hmm, teruslah berjalan bersama Tuhan seperti Henok berjalan bersama Tuhan, maka saudara akan tahu kemana saudara harus melangkah, apa yang harus saudara tinggalkan di bumi ini dalam bentuk karya-karya, dan saudara akan puas waktu nanti harus menghadap Dia, ya, dengan bidang kedokteran ini. Itu saja. Baik, Bang. Ini sekalian mau promosi juga buku yang ada saya baca. Kelihatan nggak? Bukunya yang ditulis Bang Samuel Tumanggor, Bangkit Memandu Bangsa. Silakan boleh dibaca. Saya tadi kenapa tadi mancing ada pantun nggak Bang? Karena ada saya baca kalau sedih pun juga bisa Tuhan pakai untuk kita menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa kita. Jadinya aku mau coba berpantun. Hmm. Jangan diketawain ya teman-teman. Beli bakso tambah cabai. Duh, pedasnya sampai berkeringat. Kemerdekaan bukan sekedar euforia ramai. Mari isi kemerdekaan untuk menjadi berkat. Mari kita tutup sesi firman ini dengan doa. Meminta tolong Bang Samuel menutup dengan doa tutup firman, Bang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh berhadapan dengan ide-ide dari kitab-Mu yang jarang langka dibukakan kepada kami. Tolong kami menimbang, meresapi, dan kalau kami sudah mengaminkannya, tolong kami melakukannya dalam hidup kami. Berkatilah kawan-kawan dokter ini, karena di tangan mereka dan kolega-kolega mereka, kesehatan bangsa ini Tuhan percayakan. Tolong mereka mengemban kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Segala puji, sembah, hormat, syukur hanya bagi Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Bang. Kita lanjut ke doa syafaat. Mari kita menaruh hati kita lebih dalam lagi kerinduan bagi bangsa ini dan bawa dalam doa mengenai bangsa, pelayanan medis, dan seluruh aspek hidup kita yang akan dipimpin oleh pengurus PMDKJ. Dipersilakan kepada Joey Abraham Triksi. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita akan mendoakan kondisi bangsa kita ya. Ada 3 pokok doa. Mari kita siapkan hati kita dengan hati yang tenang. Kita akan melihat kondisi-kondisi yang cukup menggelisahkan buat kita sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh kembali disegarkan, kami boleh kembali belajar Tuhan tentang apa artinya menjadi seorang nasionalisme ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada sekarang tentu bukan sebuah kebetulan. Tolong kami ya Tuhan untuk lebih peka Tuhan, lebih peka melihat kondisi-kondisi yang tentu perlu kami doakan, kondisi-kondisi yang tentu juga menggelisahkan hati kami Tuhan Yesus. Berikut adalah pokok doa kami. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk 80 tahun berdiri Indonesia. Mari kita bersyukur atas anugerah Allah bagi Indonesia. Selama 80 tahun Allah boleh menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Kiranya setiap dari kita, alumni, mahasiswa, sebagai seorang pengikut Kristus, dimanapun kita berada, di bidang apapun pekerjaan kita, kita boleh selalu menjadi terang dan garam. Kita boleh membawa orang banyak untuk
untuk semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Mari teman-teman dengan ungkapan syukur kita berdoa pokok doa ini. Pokok doa yang kedua, polemik kenaikan tunjangan gaji DPR. Baru-baru ini ramai disorot kenaikan tunjangan gaji anggota DPR. Dengan kenaikan tunjangan makan, BBM, hingga rumah totalnya sampai 60 jutaan. Padahal pada rapat dengar pendapat umum Komisi 10 DPR di Jakarta, lalu seorang guru honorer baru saja menjelaskan hanya mendapatkan gaji 540.000 per bulan. Mari kita berdoa, kiranya lewat kondisi ini Allah tetap menyertai bangsa Indonesia. Masyarakat boleh melihat meskipun sedang di masa-masa yang sulit, namun mereka tetap boleh melihat Allah tetap memegang kendali. Allah tetap berdaulat akan kondisi bangsa Indonesia. Mari teman-teman kita berdoa. Ya, selanjutnya, baru-baru ini ada berita yang mengejutkan kita semua. Balita di Sukabumi meninggal akibat cacingan. Belakangan ini kita dikejutkan akan kasus kematian balita bernama Raya akibat infeksi kronis cacing. Selama perawatan dari tubuhnya dikeluarkan cacing hidup hingga seberat 1 kilogram. Bahkan hasil dari CT scan menyatakan bahwa ada cacing dari telur yang sudah menyebar sampai ke otak. Mari teman-teman semua kita berdoa lewat situasi ini kita sebagai pengikut Kristus dimanapun kita berada, kita boleh selalu memperjuangkan keadilan. Kita boleh peka, kita boleh menaruh perhatian pada kondisi sekitar kita. Kiranya sesuai dengan misi dan panggilan yang ada pada kita sekarang, kita boleh selalu peka akan tuntunan Allah, kita juga boleh selalu memperjuangkan keadilan. Mari teman-teman semua dengan sikap yang digelisahkan, kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pokok doa kami. Tolong kami ya Tuhan, malam ini kami kembali belajar. Bukan sebuah kebetulan kami menjadi orang Indonesia. Bukan sebuah kebetulan kami lahir dan besar di Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus kami mohon ampun jika seringkali kami hilang harapan ya Tuhan. Seringkali kami tidak percaya diri dengan mengakui sebagai orang Indonesia. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu kembali ke Alkitab. Tolong kami untuk selalu melihat apa pandangan Allah akan Indonesia. Benar ya Tuhan, jika Allah memikirkan sebuah bangsa, ampunilah kami ya Tuhan, jika seringkali kami hanya fokus dengan ambisi kami. Seringkali kami hanya fokus dengan diri kami sendiri ya Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan, jika kami sudah tinggal dalam persekutuan, jika kami sudah hidup bersama dengan Allah, tentu kami juga akan mengetahui di mana hati Allah berada. Tolong kami ya Tuhan, entah kami sebagai seorang alumni medis, kami sebagai seorang mahasiswa, biarlah dimanapun kami ditempatkan, gelisahkan hati kami ya Tuhan. Biar lewat hati yang digelisahkan, biar lewat lewat beban yang Allah taruh, kami boleh selalu mengerjakan panggilan kami ya Tuhan. Kami boleh selalu berkontribusi untuk Indonesia. Inilah serangkaian doa kami. Biarlah selesai ibadah malam hari ini, kami tetap terus memperjuangkan karya-karya kami ya Tuhan. Kiranya ketika nanti Engkau memanggil kami boleh meninggalkan legasi ya Tuhan. Kami boleh meninggalkan suatu karya untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih doanya, Joy. Ada lagu yang liriknya, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Biarpun kecil dan tidak layak, Tuhan dapat membuat jadi besar. Kiranya tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk mengambil bagian memandu bangsa lewat peran sebagai dokter dan tenaga medis. Nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan Tuhan inilah hidupku sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu.
tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa penutup dan doa persembahan, meminta Bang Samuel untuk pimpin dalam doa penutup dan doa persembahan. Dipersilahkan, Bang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, apa yang kami persembahkan akan selalu kecil dibandingkan dengan apa yang Kau berikan pada kami. Tapi apa yang kami miliki, tubuh, roh, jiwa kami, bakat, talenta, kesempatan, pendidikan yang sudah kami tempuh, yang kami miliki, semua itulah persembahan terbesar kami yang bisa kami berikan padamu. Karenanya pakailah persembahan berupa uang ini untuk pelayanan rekan-rekan dokter di Persekutuan Medis Jakarta ini, dan pakailah juga tubuh, roh, jiwa kami dan segala yang ada pada kami untuk menunjukkan kerajaan-Mu sudah datang bersama Yesus. Di segala bidang kehidupan, kami memberi cicipan tentang kehidupan yang baru, yang nanti akan dinikmati oleh dunia ketika Engkau memulihkan segala sesuatu. Kami akan menutup ibadah ini, Tuhan. Kami harap Tuhan memeteraikan segala kebenaran yang Tuhan telah sampaikan. Kalau ada hal-hal yang masih jadi pertanyaan, mohon Tuhan menjawab di hari-hari kemudian. Kalau ada hal yang masih kabur di pikiran kami, mohon Tuhan jernihkan. Kalau ada yang bengkok, mohon Tuhan luruskan. Ya Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu kepada kami. Berilah kami damai sejahtera, kasih karunia, sukacita, kekuatan, kuasa, dan hikmat untuk mengerjakan, menggarap, mengelola seluruh talenta kami demi kemuliaan nama-Mu di tengah bangsa yang kami cintai, di tanah air yang Tuhan tempatkan kami, supaya
orang-orang sebangsa kami, negeri kami melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Engkau Bapa kami yang di surga. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini. Amin. Amin. Terima kasih, Bang, untuk doanya. Ya, sekian ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di mendatang. Terima kasih kepada Bang Samuel dan juga Kak Ibat atas pelayanannya atau memberkati.